Katolik, namun sekarang baru mendapat tugas dari ordonya untuk bertugas di Vatikan, begitu ya. Ye, demikian yang dapat kami laporkan, Prof. Satrio. Kami siap mendengarkan arahan-arahan dari Bapak, terutama kebijakan pemerintah yang terkait dengan PTS. Kami-kami ini PTS ini yang sekarang banyak menghadapi problem yang sama. Dari pagi tadi sudah kami diskusikan menyangkut suplai calon mahasiswa setelah PTN-PTN banyak membuka jalur mandiri. Dan kami juga sekarang berpikir, wah nanti kalau PTS boleh mengangkat profesor sendiri, yang membiayai siapa itu Pak? Monggo Prof. Satria untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dalam hal ini. Kami siap mendengarkan dan nanti mudah-mudahan boleh berdiskusi dengan Pak Menteri. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Siang Salam Pak. sejahtera, sehat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktunya singkat, jadi mungkin saya memberikan beberapa kata kunci saja terkait dengan kebijakan ke depan, dan sisanya nanti kita diskusi, karena lebih baik diskusi untuk menjawab pertanyaan atau ke kegalauan yang ada di teman-teman eh, PTS. Meskipun sebetulnya PTS itu punya lebih banyak peluang berkreasi, menciptakan perguruan tinggi swasta yang handal, yang kredibel, yang unik, sehingga kalau sudah unik dan kredibel dan berwibawa, mestinya tidak perlu khawatir dengan kekurangan mahasiswa. Karena mahasiswa sekarang itu lebih kritis dalam memilih perguruan tinggi. Tidak semata-mata pilih hanya PTN. Ya, apalagi kita lihat sekarang banyak perguruan tinggi swasta yang juga tampil eh, hebat, berwibawa, dan punya keunikan yang spesifik, sedemikian rupa sehingga menjadi pilihan utama dari calon mahasiswa pada tahun bersangkutan pada saat pendaftaran. Ya, jadi kita lihat saja ada satu perguruan tinggi swasta yang punya keunikan, yaitu mempunyai asrama, berasrama selama 4 tahun untuk S1, di mana karena pendidikannya baik dan asrama itu membentuk anak-anak lulusannya menjadi lulusan yang santun, ya, yang mempunyai eh, komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan juga mempunyai semangat juang yang tinggi untuk survive dalam kehidupannya. Akibatnya banyak sekali orang tua yang mengirimkan mahasiswanya itu ke sana, tidak ke PTN yang ada di sekitarnya. Meskipun lokasi jauh di daerah terpencil, artinya tidak mudah dijangkau dengan eh, perjalanan darat, jauh dari bandara, ternyata juga itu masih diminati oleh banyak orang tua, kirim anaknya, nah orang tersebut tinggalnya di kota-kota besar. Itu contoh ya, bahwa sebetulnya kalau PTS itu punya satu keunikan dan memang diminati oleh calon mahasiswa yang sekarang lebih kritis, maka mestinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa PTN terlalu banyak mahasiswa dengan macam-macam jalur, termasuk jalur mandiri. Meskipun yang mandiri itu pun juga sedang kita evaluasi, karena kami juga mencoba untuk membatasi penerimaan mahasiswa baru oleh PTN, PTNBH terutama, dengan berbagai macam jalur, dengan berbagai macam dalih. Dalih mereka adalah bahwa dana pemerintah tidak cukup mendanai perguruan tinggi negeri tersebut. Itu terjadi karena memang ada mispersepsi antara Kementerian Keuangan dengan kami, di mana Kementerian Keuangan menganggap kalau perguruan tinggi itu otonom, yang negeri itu otonom, maka dia
dianggap mampu secara fiskal itu mandiri. Padahal tidak demikian desain besar dari PTNBH itu. PTNBH didesain memberikan otonomi pada perguruan tinggi, masuk otonomi keuangan, tapi bukan kemudian mandiri secara keuangan. Pemerintah negara tetap mendanai PTN tersebut dengan besaran yang signifikan sesuai dengan kemampuan kapasitasnya, sehingga mereka tidak perlu sebetulnya menarik tambahan lagi dari mahasiswa atau tidak perlu menambah mahasiswa yang berlebihan hanya untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk operasional. Pada dasarnya, pemerintah sudah memberikan cukup pada PTN tersebut, sehingga PTN tersebut tidak pada tempatnya untuk melakukan kegiatan jalur mandiri dan sebagainya. Jadi memang dua sisi kita ingin benahi, kita benahi PTNBH supaya mereka lebih tertib dalam menerima mahasiswa baru dan sebagainya. Tapi juga dari sisi kemudian keuangan, kami juga berharap mereka lebih paham bahwa otonomi yang diberikan itu bukan dalam pengertian memandirikan biaya perguruan tinggi tersebut. Satu pihak juga PTS saya dorong juga untuk ya tidak hanya menunggu sisa mahasiswa dari PTN, tapi lebih kepada tampilkanlah sesuatu yang unik sehingga pilihan utama ada pada PTS tersebut. Baik, terkait tadi dengan beberapa isu yang dilemparkan oleh Bapak pimpinan atau Bapak moderator. Jadi kebijakan kami ke depan, kalau dari sisi apa namanya program pemerintah, tentunya kita mendukung program pemerintah Kabinet Merah Putih sampai dengan tahun 2029 menyangkut ada 4 aspek, 4 atau 5 aspek. Yang pertama, pemerintah ingin memastikan terwujudnya swasembada pangan. Kemudian terwujudnya swasembada energi. Berikutnya, terwujudnya tersediaan air bersih, air minum yang cukup untuk populasi Indonesia yang terus-menerus bertambah. Dan dengan makin langkanya sumber daya air yang bisa dijadikan sumber untuk masyarakat banyak. Dan berikutnya adalah hilirisasi industri berbasis pada sumber daya alam maupun sumber daya eh, mineral, termasuk di sini digitalisasi, supaya ekonomi Indonesia tumbuh mencapai angka 8%. Nah, untuk itu pemerintah atau kementerian kami berupaya untuk yang pertama memastikan ketersediaan human capital yang mampu untuk mewujudkan tadi misi pemerintah lewat pendidikan dan sebagainya, sehingga mereka mempunyai skill atau knowledge yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah untuk tadi mencapai swasembada pangan, energi, dan sebagainya. Kami juga di kementerian berupaya untuk menggalakkan riset dan pengembangan, paling tidak untuk bidang-bidang yang tadi pemerintah sudah jadikan prioritas, untuk pangan, energi, hilirisasi, digitalisasi, ketersediaan air, dengan riset yang dikembangkan, bahkan juga risetnya pun diharapkan bisa memberikan suatu upaya atau hasil untuk dijadikan produk yang komersial, kompetitif, bersaing di pasar lokal maupun internasional, sehingga nanti Indonesia mempunyai industri yang juga mempunyai daya saing. Selama ini Indonesia masih terlalu banyak impor karena belum mempunyai industri yang handal, industri yang bernilai tambah tinggi, industri yang mampu memberikan produktivitas untuk Indonesia, industri yang harusnya mampu juga memberi kesejahteraan bagi orang Indonesia.
Itu sebabnya Indonesia masih terjebak dalam middle income trap. Jadi jebakan pendapatan menengah yang tidak pernah naik selama ini karena memang Indonesia belum produktif. Kenapa? Karena kita impor semuanya. Oleh karena itu, sekarang kita upayakan untuk kita meminimalkan impor. Kalau bisa, kita tidak impor sama sekali, kecuali untuk hal-hal yang memang tidak mungkin kita kerjakan saat ini. Untuk itu, kita perlu SDM atau Human Capital yang handal, riset yang juga unggulan, kemudian ada hilirisasi hasil riset menjadi satu produk yang juga unggulan, kompetitif, berdaya saing. Dan di samping itu juga kami di Kementerian mengupayakan adanya suatu pemahaman tentang sains teknologi yang dipahami sebagai satu eh, keniscayaan dari tumbuhnya sebuah negara. Minimal masyarakat harus punya mindset eh, scientific, scientific mindset, scientific culture, sehingga dalam buat keputusan di tingkat menengah maupun tingkat tinggi, seyogyanya selalu berbasis kepada scientific evidence, supaya kebijakan tersebut betul-betul dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau pemerintah dan bermanfaat untuk masyarakat maupun untuk stakeholder yang lain. Jadi kami mencoba untuk menumbuhkan budaya ilmiah unggul di masyarakat di semua lini. Selain daripada ilmuannya juga para pembuat kebijakan, harapan kami dia mempunyai juga, mereka punya yang namanya budaya ilmiah unggul. Artinya membuat kebijakan berdasarkan suatu evidence atau bukti ilmiah yang scientific. Karena saya meniru India sebetulnya, India mempunyai dalam konstitusinya itu punya yang disebut dengan scientific temper, ya. Jadi ada apa tekanan atau temperamen yang scientific, artinya membuat masyarakatnya itu sangat ingin belajar, berpikirnya kritis, banyak bertanya. Itu membuat India meskipun ekonominya nggak terlalu maju, tapi scientifically mereka unggul di dunia karena itu. Nah, kami juga ingin seperti itu, tentunya dengan cara yang beda, karena kita punya keberagaman yang luar biasa. Keberagaman pun adalah satu upaya kita untuk maju dengan lebih baik dengan keragaman kita. Dan yang penting, sains teknologi itu sesuatu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Negara yang maju adalah negara yang berbasis kepada sains dan teknologi, sehingga dia produktif dan mampu mensejahterakan rakyatnya, nggak tergantung kepada impor maupun hal-hal yang eh, tergantungan kepada siapapun di bumi ini. Baik, nah berikutnya tentang tadi ada isu mengenai Permen 53 dan Permen 44 dan lain-lain. Eh, Singkat kata bahwa permen-permen tersebut selain 53, 44, 500, Kepmen dan turunan lain itu eh, sudah saya hold, tunda jangan diterapkan dulu. Dan saya dan tim mengadakan penelaahan terhadap permen-permen tersebut untuk segera kita adakan revisi atau pembatalan atau revisi total, revisi tergantung dari eh, konteks yang ada. Jadi pasal mana yang kita hilangkan, mana yang kita sederhanakan, mana yang mungkin kita perbaiki. Jadi untuk sementara itu, Bapak Ibu sekalian, memang saya mohon maaf adanya permen tersebut. Permen tersebut, terutama 44 dan turunannya itu eh, munculnya eh, 2 minggu sebelum serah terima kabinet. Padahal teman-teman hukum pasti tahu tidak elok, tidak etis membuat peraturan menteri menjelang yang bersangkutan itu akan selesai. Yang nggak tahu kalau memikir dia diperpanjang ya, tapi apapun nggak boleh harusnya. Karena sebulan sebelum selesainya kabinet itu demisioner.
Tidak boleh ada putusan apapun dibuat dalam waktu tersebut. Nah, itu ternyata muncul minimal ada 6 permen yang harus saya batalkan atau sesuaikan karena terbitnya tadi. Terbitnya itu 2 minggu menjelang serah terima eh, kementerian atau serah terima jabatan di kabinet. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu khawatir dengan permen tersebut. Anggap aja tidak ada, jalan seperti biasa saja. Kami akan pastikan di kementerian untuk membenahi itu semua. Dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan terbit yang memang seharusnya. Dan itu yang terbaik untuk teman-teman di perguruan tinggi, negeri, maupun swasta. Oleh karena itu juga tidak perlu khawatir bahwa profesor harus ditangani sendiri oleh yayasan. Karena toh aturan yang terkait akan kita tinjau kembali dan kita akan adakan suatu perubahan yang signifikan. Mungkin itu barangkali dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, Ya. saya punya waktu sampai dengan jam eh, di sana di Makassar 2.30 barangkali kira-kira saya harus berangkat. Ada rapat dengan Menteri Perdagangan dan Menteri UMKM perihal kontribusi perguruan tinggi di dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Silakan, Bapak Ya, Ibu ya, sekalian. terima kasih Pak Menteri. Yang cukup melegakan nih bagi kami-kami yang hadir di sini bahwa Pak Menteri punya kebijakan untuk sementara menghold dulu peraturan Menteri. Memang dalam dunia hukum benar yang disampaikan Pak Menteri bahwa tidak elok pejabat yang mau turun kok membuat aturan yang itu sifatnya sangat krusial. Pejabat mau turun itu ya tinggal melanjutkan yang rutin-rutin saja begitu. Matur Ya, nuwun ini tentu melegakan bagi kami di kalangan rekan-rekan perguruan tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik ini ya. Kami buka kesempatan Ibu Bapak Romo yang akan bertanya pada Pak Menteri. Mumpung ketemu beliau dan beliau memberikan kesempatan bagi kita untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dunia pendidikan tinggi, terutama kebijakan pemerintah ya yang menyangkut perguruan tinggi swasta. Dan tadi juga melegakan juga Pak Menteri akan mengevaluasi program-program jalur mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri. Ini cukup melegakan bagi kami, Pak, karena kami ini saling menguatkan satu sama lain untuk memperkuat kita sebagaimana yang ditekankan Pak Menteri. Kami juga ingin menonjolkan keunggulan-keunggulan kami sehingga orang tua calon mahasiswa tidak sungkan-sungkan lebih memilih menguliahkan anaknya ke perguruan tinggi swasta daripada ke perguruan tinggi negeri. Monggo siapa yang mau bertanya yang akan mengawali untuk hal ini? Ya, monggo. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Saya Ferdinand dari Sugio Pranoto, Semarang. iya Pak. Ya, semoga pernah mendengar nama kampus saya ya, Prof. Sering Pak, sering. Oh, sering. Muncul di koran soalnya, di Kompas. Iya, iya. Ya, saya pikir yang paling utama bagi perguruan tinggi swasta karena kalau bertahan hidup kami sudah terlatih sejak nature-nya kan memang swasta hidup seperti itu. Hanya memang kadang-kadang ruang-ruang misalnya untuk hibah, untuk riset para Ya, dosen memang pertarungannya kadang-kadang kami merasa tidak berimbang itu ya. ya, Sehingga mungkin saya nggak tahu apakah ada kebijakan untuk mendorong di poin keempat Bapak waktu presentasi di DPR penguatan PTS. ya, Kami boleh tahu Bapak apa yang mungkin kami bisa siapkan supaya bisa mendukung program Pak Satrio penguatan PTS. ya, Bayangan saya salah satunya supaya kita tidak selalu diskusinya tentang serdos terus gitu ya, tapi ya, mungkin banyak riset-riset yang mendukung ya, pilar kedua untuk Indonesia Emas. Terima kasih Prof. Satrio, mungkin kami boleh di-spill dikit gitu untuk itu. ya. Mungkin saya jawab dulu ya, sebelum lupa. Terima kasih Pak. Jadi memang kami selalu berpikiran bahwa Indonesia kan memerlukan perguruan tinggi swasta selain perguruan tinggi negeri. Dulu idealnya, tapi saya belum bisa mewujudkan pembagian tugas
PTN dan PTS. Idealnya PTS mengerjakan atau membuka prodi yang memang laku di masyarakat. Nah, sedangkan PTN harusnya mengerjakan atau melaksanakan atau membuka prodi yang memang nggak laku di masyarakat, tapi penting. Dengan demikian kan ada satu apa namanya komplementari, ya, saling melengkapi negeri maupun swasta. Tapi itu belum berhasil, kita terus perjuangkan. Mudah-mudahan di suatu hari bisa terwujud seperti itu. Memang tugas negeri itu yang bidang-bidang yang nggak laku, yang penting dan berat. Nah, PTS ya silakanlah. Bidang-bidang yang memang laku masyarakat, berani membayar sesuai dengan kemampuannya, toh juga mutu pasti dijamin oleh para penyelenggara. Nah, kami mempunyai satu pandangan bahwa dua-duanya harus kita dukung. Pemerintah pasti, swasta juga perlu. Betul kata Bapak, kita dulu mempunyai hibah-hibah kompetisi yang kita akan lanjutkan lagi. Dan supaya tidak terlalu apa tadi terlalu berat bagi PTS, ya kita memberikan satu bantuan yang kemudian dikompetisikan atau dihibahkan lewat hibah kompetisi, tapi kompetisinya itu di antara PTS sendiri gitu loh, tidak dibandingkan dengan PTN karena berbeda sekali apa tingkat perkembangannya. Di PTS pun nanti kita lihat juga PTS besar, PTS yang sedang, PTS yang kecil, masing-masing mempunyai liga atau kelompok klaster untuk kompetisinya masing-masing gitu loh. Jadi kan itu mestinya adil lah. Dan kita akan gunakan pola apa evaluasinya itu betul-betul berdasarkan merit sehingga kalaupun nanti ada teman-teman PTS yang belum bisa menang dapat hibah, tapi paling tidak tahu di mana kelemahan dari PTS tersebut. Karena hibah kompetisi itu sebetulnya intinya bukan hibahnya, tapi evaluasi oleh reviewer. Kenapa perguruan tinggi ini kok belum bisa dapat? Oh, ada kelemahan seperti ini. Kelemahannya apa? Ke depan, perbaiki kelemahannya, kemudian bisa mendapatkan peluang juga untuk mendapatkan hibah. Jadi, kenapa kita harus bikin pola hibah kompetisi? Karena uangnya kan terbatas, nggak mungkin semua bagi rata, semua nanti malah nggak dapat apa-apa gitu, terlalu kecil. Jadi, kita kompetisikan dengan secara adil, artinya sesuai dengan liganya masing-masing, kelompok masing-masing, dan nanti kalau memang sudah mencapai kemampuannya, pasti mendapatkan hibah yang mungkin jumlahnya sih kita ingin lumayan, tapi kita lihat dulu bagaimana kekuatan anggaran pemerintah untuk pendidikan yang ada saat ini. Sekali lagi, mekanisme itu sangat baik, dan kita akan teruskan, baik untuk riset maupun juga untuk pengembangan pendidikan. Nah, dua-duanya penting ini. Itu kita hibah kompetisikan supaya dari pihak perguruan tinggi juga berusaha untuk mengajukan program yang betul-betul baik, bermanfaat, dan memang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang mendapatkannya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri atas jawaban-jawaban yang sangat-sangat mencerahkan bagi kami semua. Penanya berikut Profesor Yuda Taruna dari Universitas Atmajaya Indonesia Jakarta. Ya. Selamat siang Pak Satrio, Pak Menteri. Terima kasih untuk kesempatannya dan kehadirannya. Saya Yuda Turana dari Unika Atmajaya Jakarta. Ya. Pak Menteri, saya mau menanyakan mengenai mohon petunjuk mengenai mungkin yang terkait dengan prodi-prodi kesehatan gitu ya. Ya. Seperti saat ini ada moratorium gitu ya, yang terutama yang di keperawatan, dan nanti juga mungkin ada masukan dari yang kesulitan mengurus prodi kedokteran dari teman yang di Yogyakarta. Tapi mengenai yang keperawatan, kebetulan Unika Atmajaya saat ini berencana membuat prodi keperawatan, karena kita melihat bahwa alangkah baiknya kalau fakultas kedokteran itu berdampingan dengan keperawatan. Itu satu rumus, karena dalam satu rumah sakit, kalau dua prodi itu ada, itu saling menopang, menunjang, dan interprofesionalnya jalan. Gitu.
gitu. Ya, Dan kita kesulitan saat ini sebenarnya kebutuhan perawat khususnya di dunia global itu cukup tinggi gitu ya, tapi masih terhalang oleh moratorium. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, juga mengenai mungkin izin pengurusan fakultas kedokteran gitu ya. Kita melihat ada ketimpangan-ketimpangan begitu ya. Pendekatan personal itu lebih dipentingkan dibandingkan dengan pendekatan yang SOP standar operasional gitu ya. ya. Itu juga yang kita lihat. Jadi mohon nanti berkenan Pak Menteri untuk mengevaluasi itu juga. Terima kasih sementara dari saya itu. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang untuk yang tadi perawatan ada memang moratorium sementara ini karena jumlah yang dihasilkan juga cukup banyak, bahkan cenderung menjadi eh, berlebihan lulusannya, tetapi dalam hal pemanfaatannya atau penempatannya itu sangat minim sehingga banyak yang tidak jadi perawat bahkan menjadi pekerja bidang lain. Karena ada dua hal yang membuat seperti itu. Pertama, memang di perawatan ini kita banyak sekali yang prodinya kualitasnya belum memenuhi syarat atau kualifikasi kompetensi nurse secara universal, sehingga tidak bisa masuk ke lapangan pekerjaan untuk di internasional. Ya. Nah, sedangkan di lokal sendiri, memang pemanfaatan perawat juga masih belum maksimal karena ada hal lain ini di luar kami ini, tapi saya perlu ungkapkan pada teman-teman sekalian. Di Indonesia ini aneh karena banyak sebetulnya fungsi perawat yang diambil alih oleh dokter, ya, sehingga memang perawat tersebut memang menjadi kecil sekali perannya, akibatnya juga apa gajinya atau insentifnya juga kecil karena perannya kecil, sehingga banyak yang tidak menarik untuk para perawat untuk kerja di rumah sakit atau kerja membantu dokter. Contoh sederhana saja, oke lah kita bicara bidan lah. Indonesia kan kalau ada kelahiran normal, itu pasti yang berperan dokter objennya, dokter kandungan yang memproses kelahiran dari seorang bayi. Padahal di internasional ada kesepakatan, bahkan aturan sebetulnya itu internasional bahwa kelahiran normal itu cukup ditangani oleh bidan. Nah, dokter obgyn itu tugasnya adalah kalau ada kelainan dalam hal ada kandungannya atau mungkin kelahirannya itu ada masalah, baru yang tidak bisa tangani bidan, dokter obgyn lah yang turun tangan. Itu terbalik sini. Tiap kelahiran itu yang pegang dokter semua, dokter obgyn. Karena ya masalah fee kan, masalah ongkos bayar dokternya untuk kelahiran itu loh, yang cukup besar. Nah, sehingga bidang-bidang kita juga merasa tidak diperankan dengan baik, kecuali di desa-desa, tempat-tempat terpencil, tertinggal. Sehingga bidan pun sekarang juga ada masalah kita. Terlalu banyak bidan yang dididik, tapi pemanfaatannya masih sangat sedikit. Nah, untuk itu, terkait dengan keperawatan, kami sedang meninjau kembali. Kita akan lihat sekolah perawat mana yang harus mungkin di phase out. Nah, setelah itu ada, kita akan lihat nanti mana yang potensial untuk bisa membuka program yang mempunyai kualitas yang baik. Artinya, paling tidak kompetensinya nurse itu sesuai dengan yang berlaku internasional. Supaya kita bisa mengisi kebutuhan nurse di luar negeri. Karena banyak kebutuhan luar negeri yang kita belum bisa penuhi, karena mutu nurse kita itu ternyata memang pendidikannya banyak yang tidak sesuai atau dengan kompetensi internasional. Itu yang tentang perawat. Kemudian tadi, maaf, yang kedua, Pak. Tentang kedokteran dengan pendekatan Oh, personal yang lebih iya, ya. mudah begitu, Prof. Ya. Ya, memang itu saya akui untuk FK itu prosesnya memang
tidak standar gitu loh. Sempat di moratorium, kemudian dibuka lagi, ditambah lagi, bahkan sekarang dibuka semua karena alasannya dokter kurang, karena Menkes mengatakan dokternya kurang, jadi dikasih peluang untuk membuka FK baru. Nah, saya bilang sama teman-teman di kedokteran sebetulnya, kan kalau dokternya kurang, jangan buka FK dong. Ya tambah kuota mahasiswa FK yang ada. Di mana yang kurang, itu ditambah itunya, apa, kuota mahasiswanya gitu loh. Daripada bikin yang baru, belum tentu dia berhasil dengan baik. Tapi rupanya ada apa euforia dari entah itu kepala daerah atau orang-orang tertentu, tokoh untuk mengadakan satu pembukaan FK baru. Akibatnya ya tadi, karena kepentingannya itu sudah nggak murni untuk menambah dokter, tapi lebih kepada membangun satu apa fasilitas FK, dan dengan berbagai cara memang saya lihat ada yang kelompok tertentu itu cepat sekali, bahkan agak melanggar dari ketentuan yang ada. Sebaliknya yang sangat serius, konsisten, itu harus menunggu sampai waktu yang lama sekali. Ya, saya terus terang, ini karena di Aptik, saya cerita aja, saya sempat membantu FK Petra Surabaya untuk memproses FK-nya itu, mereka butuh 6 tahun. Padahal yang lain itu setahun juga sudah terbit SK-nya. Itu di luar emang, di luar apa? Di luar normal. Jadi saya protes juga pada teman-teman di kementerian waktu itu, saya belum menteri, ini nggak benar seperti ini perlakuannya itu. Nah, ke depan saya harap saya bisa benahi kembali, tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Pembukaan FK tergantung kebutuhan. Kalau memang sudah butuhkan, kita lihat siapa yang memang paling eh, siap, yaitu yang jalan. Dan untuk FK pun, FK-FK yang UKM PBD-nya itu jelek atau rendah, kita adakan phase out pada mereka. Kalau sampai tutup sampai habis masa barunya masih belum ada perubahan, ya terpaksa ditutup. Juga dengan perawatan tadi yang selama ini ujian kompetensinya gagal terus, ya kita suruh phase out dulu, lama-lama ya mereka tutup, maka kita buka lagi untuk perawatan yang baru. Ya, mungkin itu dulu. Saya mohon izin, saya mesti berangkat ke tempat rapat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses rapatnya. Salam hormat saya buat Pak Kusbiantoro, senior saya yang sangat banyak memberikan masukan mengenai PTNBA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Selamat tangan untuk bertugas. Pak Menteri Satrio yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih Pak Menteri sudah berbagi pengetahuan dengan kami, terutama kebijakan pemerintah yang menyangkut PTS ya. Saya perlu melaporkan Pak Menteri, saya Gregorius Rino Hartanto yang dulu ngadep Pak Menteri untuk Atma Jaya, FK-nya Atma Jaya Jogja kemarin dikembalikan karena hanya persoalan administrasi saja. Dan ini baru kami perbaiki dan segera kami upload kembali.